Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsir wa may yadhakkaru illa ulul albab. Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Terjemahannya kurang lebih, Allah menganugerahkan al-hikmah. Al-hikmah itu para ahli mufasir sepakat, yaitu kefahaman yang dalam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang dianugerahkan hikmah, ia akan benar-benar dianugerahkan hikmah yang banyak, dan orang-orang yang memperoleh barokah dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini secara gamblang memberikan satu penjelasan kepada kita semua. Surah Al-Baqarah 269, yaitu bagaimana kita sebagai umat Islam mampu menangkap begitu banyak hikmah yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah. Seperti kita ketahui, ayat Allah itu secara umum ada dua. Pertama, ayat Allah yang terdapat di alam ini, yaitu kauniyah, dan yang kedua, ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, Al-Quraniyah itu. Apa yang kita saksikan di dalam alam ini yang terbentang luas, mulai dari tumbuhan, hewan, dan segala macam isinya, termasuk manusia, adalah merupakan bahagian dari ayat-ayat Allah yang sesungguhnya harus kita mampu menangkap apa hikmah yang diberi oleh Allah terhadap kekayaan yang ada di alam ini. Nah, karena itu kalau kita mampu menggali begitu banyak hikmah yang terkandung di dalam alam ini, maka sesungguhnya tidak layak orang-orang yang ada di Indonesia khususnya menjadi orang yang miskin, orang yang terlantar, orang yang bodoh, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tentu dengan catatan kita bisa memperoleh hikmah. Ya, hikmah itu tadi adalah kepahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis, termasuk apa yang terdapat di alam ini. Para ahli mufasir, misalnya oleh Dr. Muhammad Sulaiman, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan yu'til hikmah, Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, yakni berupa ilmu dan kepahaman, sehingga dia memperoleh banyak kebaikan dari ilmu yang dia peroleh itu. Ada orang yang punya ilmu, tetapi kemudian ilmu yang diperoleh itu tidak mendatangkan kebaikan, malah sebaliknya mendatangkan keburukan. Banyak orang-orang yang ahli dalam bidang teknologi nuklir misalnya. Katakanlah sekarang Ukraina dengan salah satu negara yang sudah bertikai terus-menerus. Tapi dia tidak menggunakan teknologi itu untuk menciptakan kemaslahatan, keamanan dan kenyamanan. Bahkan adu nuklir, Korea Utara Selatan terus bersetegang misalnya. Begitu juga negara-negara di Eropa, di Barat, dan negara-negara itu saling mengadu kekuatan dari hasil ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh. Demikian juga para ilmuwan yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah ilmu-ilmu yang diperoleh sudah betul sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan, atau sebaliknya
Jangankan itu, kita punya handphone di Indonesia ini rata-rata ada yang ya kata-kata 1 per orang, tapi banyak yang 2. Jadi jutaan handphone di Indonesia ini dimiliki oleh umat, tetapi pertanyaannya apakah digunakan untuk kemaslahatan atau sebaliknya? Karena kita menyaksikan handphone sebagai teknologi genggaman yang ada di tangan kita itu sudah bisa mengakses berbagai informasi. Apa saja ada informasi di situ. Mau buat bom ada di situ. Ya, tergantung dia punya ilmu tentang buat bom atau digunakan untuk bunuh diri, membunuh orang atau bagaimana. Tergantung kepada apakah dia punya hikmah, ya, memperoleh hikmah dari teknologi yang digunakan itu, yang dia miliki itu. Sederhana sekali. Setiap rumah tangga pasti punya pisau dapur yang digunakan untuk alat masak. Tapi adakah pisau dapur senjata makan tuan? Banyak. Nah, sekarang ada wacana ganja sebagai alat untuk barang kesehatan. Nah, pertanyaannya, apakah ganja bisa digunakan untuk ya membantu orang supaya sehat? Tergantung lagi-lagi orang yang menggunakan. Pada intinya kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Wahbah Al-Juhaili mengatakan, apakah dia memperoleh hikmah? Tergantung dia akan memperoleh hikmah itu. Apakah dia memperoleh kebaikan di dunia atau di akhirat? Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau dia memperoleh kebaikan di dunia saja, karena penguasaan teknologi kelihatan seolah-olah dia yang menentukan, robotik dan segala macam. Tetapi di akhirat belum tentu dia memperoleh hikmah, karena boleh jadi teknologi yang dia gunakan itu ya banyak disalahgunakan oleh orang lain. Jadi di sini ada 2 prinsip yang harus kita tegakkan dalam konteks bernegara. Kita harus tegak lurus dalam menggunakan konstitusi, peraturan perundang-undangan, supaya kita dalam bernegara memperoleh hikmah dari aturan-aturan yang kita miliki. Kita ambil contoh yang sederhana. Undang-Undang 1 tahun 74 pasal 2 ayat 1 dan 2 dinyatakan perkawinan itu sah menurut agamanya dan keyakinan itu masing-masing. Nah, bagaimana kalau orang kawin berbeda agama? Itu saya katakan gado-gado namanya. Ya, dan pasti akan berujung kepada pertikaian di antara keluarga. Gak usah itu, kawin yang satu agama saja, akidahnya sama umat Islam, sering berujung kepada pertikaian, perceraian, apalagi yang beda agama. Jadi artinya kita mengambil sebuah kesimpulan yang sangat sederhana, bahwa hikmah itu tidak bisa dilepaskan dari satu keyakinan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kepatuhan kita untuk menjalankan perintah Allah, sehingga dia memperoleh kebaikan. Nah, karena itu para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah, semakin tinggi ilmu yang kita miliki, mestinya hikmah, kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan itu akan semakin Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Sebaliknya, kalau kita menyaksikan banyak orang yang punya keahlian tapi tidak digunakan sesuai dengan keahliannya itu, ya, kata Rasulullah, memberikan sesuatu yang tidak pada ahlinya, tunggulah masa kehancuran. Dan Rasulullah mengingatkan di dalam sebuah hadis yang singkat, halaka ummati fi syai'ain tarakal ilmi wa jam'il mal. Sebab 2 hal yang nanti menjadi kerusakan umatku nanti. Pertama adalah orang yang tarakal ilmi, meninggalkan ilmu pengetahuan. Artinya dia tidak sungguh-sungguh menuntut ilmu pengetahuan, atau dia punya ilmu pengetahuan, pada saat yang sama dia tidak mengamalkan ilmu pengetahuan itu. Dan yang kedua adalah jam'il mal, yaitu menumpu-numpu harta kekayaan. Kita sudah tahu bersama bahwa segelintir orang menguasai kekayaan yang ada di Republik ini. Ini kalau dibiarkan, ini sumber malapetaka, sumber kehancuran buat bangsa dan negara ini. Dalam konteks bernegara, seperti saya katakan tadi, kita harus tegak lurus menggunakan konstitusi. Pasal 33 jelas, kekayaan alam yang dikuasai negara ini harus digunakan, diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
tapi faktanya banyak rakyat yang menderita kelaparan karena tidak terdistribusi kekayaan alam ini. Itu berarti belum memperoleh hikmah. Siapa yang belum memperoleh hikmah? Termasuk pemimpinnya, termasuk rakyat yang dipimpin. Nah, karena itu hikmah ini harus menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Karena itulah para founding father kita mendirikan bangsa ini tidak sia-sia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Cuma masalahnya kata-kata hikmah itu sudah seolah-olah tidak punya jati diri dalam konteks berbangsa ini karena tidak tegak lurus dalam menegakkan konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku. Kenapa tidak tegak lurus? Karena faktornya sudah jelas. Ya, apa faktornya sudah jelas itu? Karena tidak menggunakan ilmu pengetahuan itu. Dan begitu banyak harta kekayaan tadi yang bergelimang di negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan dirahmati Allah, karena itu marilah kita jadikan momentum setiap kali Jumat termasuk hari-hari besar bagi umat Islam. Seperti sekarang saudara-saudara kita tengah bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air, bisa dipastikan dia harus memperoleh hikmah. Artinya sebagai apa? Sebagai haji mabrur. Al-hajj mabrur laisal jaza illal jannah. Apa itu al-mabrur? Albir, kebaikan. Jadi kalau pulang haji kelakuannya begitu terus, tidak memperoleh hikmah. Bahkan bertambah, tidak ada perubahan signifikan dalam perkataan, perbuatan, perilaku. Maka itu artinya ciri hajinya tidak mabrur, tidak memperoleh hikmah. Karena itu mari kita doakan saudara-saudara kita yang telah menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hikmah kepada mereka, dan kita semua yang ada di tanah air juga senantiasa memohon kepada Allah semoga kita semua juga memperoleh hikmah dari setiap momentum, termasuk ibadah haji tahun ini, yaitu 1443 Hijrah, yang berbeda di antara tanggal 9 dan 10. Mesti kita harus memperoleh hikmah. Bukan sebaliknya, justru keluar caci maki, ya, fitnah, adu domba. Itu artinya tidak memperoleh hikmah. Karena itu mari kita jadikan perbedaan untuk kita sama-sama memperoleh hikmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hamba Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimissalah.